Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Tahiyatan thayyibah wa rahmatan hasanah, saya sampaikan salam penghormatan yang sebesar-besarnya kepada para habaib, berkhusus Habib Bahar. Tahiyatan thayyibah wa rahmatan hasanah, saya sampaikan kepada seluruh sahabat muslim yang menyaksikan live malam hari ini. Beristimewa salam penghormatan saya sampaikan kepada seluruh sahabat pasukan Aswaja, sahabat akal sehat, anti haluisme. Malam hari ini seperti yang barusan saya katakan dan juga termaktub di dalam judul live malam hari ini, sebuah pesan kecil. Kalau kata pesan terlalu eksklusif, kita turunin ke bawah. Masukan untuk yang mulia Habibana Bahar bin Smith. Diakui atau tidak diakui, problem yang kita hadapi sekarang, keramaian ini ya dimulai dari Habib Bahar bin Smith. Di live-nya mungkin di TikTok kalau tak salah itu, atau di YouTube. Tapi video full-nya 43 menit saya punya dan sudah saya simak. Yang menyebutkan pertama tentang silsilah Wali Songo, katanya dari Amun Fagih. Lalu kemudian beliau juga menyebut para Wali Songo adalah para habaib. Tapi anehnya di depan famnya, tapi kata beliau Wali Songo itu famnya fam Azmat Khan. Dan Azmat Khan kata beliau tidak diakui di Robitoh Alawiyah. Sayang sekali beliau harus membawa-bawa nama Robitoh. Mestinya tanggung jawab aja sendiri, gak usah bawa-bawa Robitoh. Sebagaimana yang pernah disampaikan Haji Imad, versi Imam Fakhruddin Ar-Razi. Seperti itu. Kemudian jawaban dari Habib muda, Habib kecil, Habib Mahdi bin Yahya, menyebutkan kitab tidak hanya itu. Terlepas tentang penyebutan kurun mu'alif kitab Bahrul Ansab, bagi saya itu bukan perkara ilmiah ya. Ketika ada bantahan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi yang dikutip oleh Haji Imaduddin, kemudian Habib Mahdi bin Yahya bahwa tidak hanya itu, kitab itu tidak hanya karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada satu kitab lagi, Bahrul Ansab. Kenapa paradigma itu tidak dipakai oleh para habaib di Indonesia? Artinya begini, Robito tidak mencatat suatu jalur, ya bukan berarti kan Robito tidak berhak memutuskan si Anu bukan turunan Nabi seperti yang dikatakan oleh Habib Bahar. Saya kira kita husnudzon kepada Robito. Artinya Robito hanya tidak mencatat. Saya kira Robito tidak berani menafikan si A itu jalur ini bukan turunan Nabi. Beda kan tidak mencatat dengan tidak mengakui. Hanya saja di sini yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith, saya kira terlalu ekstrim, memancing reaksi masyarakat. Nanti pesan pentingnya di bagian akhir saya sampaikan untuk Habibana Bahar bin Smith. Adanya muncul orang-orang seperti Haji Imad ini, itu kan efek ataupun reaksi daripada kajian-kajian yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith. Memangnya pentingnya apa buat masyarakat? Jangan sampai ngeributin nasab, malah mengabaikan nilai dakwahnya itu sendiri. Saya ulangi sekali lagi. Tidaklah terlalu penting umat faham tentang nasab. Karena yang terpenting bagi umat adalah dakwahnya itu sendiri. Ajaran baginda Nabi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Dengan meributkan nasab itu sama sekali tidak efisien, malah mengganggu stabilitas dakwah. Akhirnya bertemulah sama orang yang sama-sama ekstrimnya ini. Seperti Haji Imad. Akhirnya berbalik lagi Haji Imad, menafikan nasab dari sisi Baklawi. Yo, ini kan jadi gaduh Indonesia. Di satu sisi ada Habib Bahar yang menyatakan Wali Songo itu habaib, tapi keturunannya itu tidak ada, kecuali dari ibu, kata. Apa mau mungkin maksudnya turunan Wali Songo yang ada itu dari anak perempuan, yang dari anak laki-laki. Maka jika demikian Habibana Bahar bin Smith, jika demikian Habib Bahar harus mendatangkan catatan silsilah Wali Songo bahwa hanya anak dari anak perempuan. Keturunannya itu Wali Songo ini dari anak perempuan lalu menyebar luas. Sama paradigmanya dengan apa yang disampaikan oleh Habib Mahdi bin Yahya tadi, Habib muda tadi. Bahwa kita tidak hanya karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ada juga kitab Bahrul Ansab. Ya kira-kira sama begitu. Soal silsilah ini nasab ini tidak hanya Robito yang mencatat. Terlalu ekstrim, saya kira kalau menafikan turunan Wali Songo itu bukan duriyah atau terputus, mukote, karena alasannya dari perempuan. Memangnya Habib Bahar bin Smith apakah memiliki data itu? Gitu. Jadi begini, buat para habaib khususnya secara umum. Para habaib yang dari Baklawi ini, saya mau tanya, ketika masanya penjajahan itu menyeluruh tidak di seluruh wilayah Indonesia, misalnya di Aceh, di Banten, di Cirebon, di mana keturunan Sultan, keturunan Sunan Cirebon, keturunan Maulana Hasanuddin Banten itu diincar, dibunuh. Ketika masa itu ada nggak para habaib? Atau menyeluruh tidak para habaib? Di mana di situ dari Cirebon, di Aceh, di Banten, para keturunan Maulana Hasanuddin ini nasabnya disembunyikan, menghindari incaran-incaran penjajah. Dulu keturunan Maulana Hasanuddin, keturunan para sayyid di Aceh, para raja-raja di Aceh, dan di luar daerah mungkin hampir sama mengalami incaran dari kelompok-kelompok penjajah. Tapi data itu mereka simpan, catatan itu mereka simpan. Intinya sama lah.
Kalau Robito punya catatan itu, ya tafadhol. Catatan Robito mah kita terima gitu, Habib Bahar. Tapi kalau menafikan zuriyah Nabi dari para wali songo, ya saya kira terlalu ekstrim. Toh itu bukan perkara penting buat dakwahnya para habaib. Kemudian jangan sampai meninggalkan kesan eksklusif. Itu pesan pentingnya buat Habib Bahar. Saya mau objektif, para hadirin, kawan-kawan. Sudah saya katakan ketika kejimat berlebihan, mengomentari ansab, mengomentari turunan Nabi, silsilah dari kalangan Baklawi, saya tanggapi. Ya cuma inilah Maesa, agak beda lah menanggapi para habaib kalau dengan selevelnya Haji Imad. Agak beda memang stylenya. Saya kira terlalu ekstrim dibahas. Jadi yang satu di satu sisi ada Haji Imaduddin yang mengobok-obok nasab Baklawi, di satu sisi ya kenapa harus ada Habib Bahar gitu. Akhirnya kan dua orang ini karena masing-masing punya masa jadi pemicu keributan. Keributan di hal yang nggak penting bagi umat gitu, tentang nasab gitu. Nggak penting. Yang penting itu bagi umat itu akidah, ajaran. Kemudian yang terakhir ini buat para tubagus khususnya di Banten, semoga saya berharap kepada para tubagus biar nggak usah baper lah. Wis terserah mau diakui apa nggak diakui juga lah oleh sebagian kelompokan, biarin saja lah, gitulah. Jadi begini ya Habibana Bahar bin Smith. Ketika nasab Nabi dari kalangan Baklawi ini, zuriyah Nabi, keturunan Nabi dari bangsa Baklawi ini tidak diakui oleh Wahabi, kan sudah jauh-jauh hari Wahabi ini menafikan turunan Nabi dari kelompok Wahabi kan. Apakah itu ngefek kepada nasab para habaib? Ya kan tidak ngefek. Ditolak 1 juta orang pun bahwa para habaib itu terputus misalnya, ya kan tidak masalah. Artinya habaib tetap zuriyah Nabi. Ditolak 1000 orang pun, ya begitu pun lah para tubagus di Banten dan di yang lainnya. Ya tidak usah baper juga lah. Mau ditolak 1000 orang gitu, bahwa tidak bersambung nggak masalah juga lah. Pokoknya fokus kepada perjuangan, fokus kepada menyebarkan agama Islam, jangan fokus kepada nasab. Saya teringat dulu ada salah seorang tubagus, namanya itu dikasih TB. Saya tanya, maaf bukan saya yang tanya, abang saya yang nanya. Kok kesannya eksklusif banget dikasih nama TB gitu. Kata dia, Mang, saya dikasih nama TB ini depannya agar buat rem buat saya. Sehingga ketika saya mau berbuat salah, saya malu. Ada rem. Intinya buat para tubagus, seperti yang disampaikan Abah Entus Jempol, jangan terpancing, biarkan 1 juta orang, 1 juta tokoh menolak kenasaban, itu bukan hal penting. Nggak usah membangga-banggain kenasaban lah ya. Fokus kepada dakwah, fokus kepada ngajar ngaji, fokus kepada di situ untuk para tubagus, para alim ulama yang tubagus ya. Nggak usah ngeladenin, jangan sampai masuk circle-nya gesekannya Habib Bahar dan Haji Imaduddin ini. Ini ya mohon maaf nih, saya harus objektif, penilaian saya objektif, saya tak akan membela Habib Bahar. Saya mau khidmin para habaib, tapi ya kalau memang over saya nggak ikutin. Maksudnya jangan sampai ada pertikaian lebih besar antara Haji Imaduddin dan Habib Bahar. Kemarin pun sudah saya tanggapi kalau levelnya pembahasan Haji Imaduddin, ya ngapain para habaib yang nanggapi gitu. Cukup saya aja. Tapi ya setelah melihat videonya Habib Bahar juga akhirnya kita kecewa. Karena memang ya berlebihan. Dan apa yang disampaikan Habib Bahar itu rancu secara ilmiah. Yang pertama katanya dari Amul Faqih, Wali Songo. Ada videonya sudah saya save 43 menit. Kemudian ujung-ujungnya dikatakan bahwa kalau Wali Songo itu para habaib. Tapi lalu kemudian lagi disusul lagi tapi Azmat Khan. Tapi Azmat Khan tidak diakui katanya. Silahkan Robito tidak mengakui Azmat Khan. Silahkan Robito tidak mengakui yang lain. Silahkan, tidak masalah. Yang penting. Ya, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan kepada Habibana Bahar bin Smith, bahwa di Banten dan di Aceh dan di tempat lainnya bisa saja hal yang serupa terjadi, bahwa dulu nenek moyang itu mau dibunuh, Bib. Jadi keturunan Maulana Hasanuddin Banten itu, Bib, diincar benar-benar, Bib. Ya, jadi diincar benar-benar. Jadi orang takut ketahuan bahwa keturunan Maulana Hasanuddin, keturunan Sunan Gunung Jati, orang pada takut demi menjaga keselamatan keluarga disembunyikan. Jadi sudahlah. Yang penting kita ini ittabi'u wa la tabtadi'u. Jadi kenapa sih harus ngeributin masalah nasab? Kenapa? Saya kira itu saja pesan kepada Habibana Bahar bin Smith dan buat Haji Imad. Ya jangan terlalu ekstrim juga. Jenengan kalau tak suka dengan sikap ekstrimnya Habib Bahar, ya jangan bersikap yang sama gitu loh. Jangan bersikap yang sama dengan sikapnya Habib Bahar, meributkan perkara yang nggak penting bagi umat. Bagi seorang dzurriyyah mempertahankan nasab itu penting, tiru juga akhlak baginda Nabi. Tapi bagi umat tidak penting. Yang penting itu dakwahnya. Kok ngeributin nasabnya? Kalau ya selalu yang dieksklusifkan ini nasab, bukan tidak mungkin ini. Umat akan lari dari para habaib. Jadi nanti sikap umat yang menjadi para habaib ternyata disebabkan oleh sikap para habaib, kan ini kerugian. Bukan buat para habaib, tapi buat Islam. Karena ketika umat menjadi para habaib, lama-lama umat akan menjadi Islam. Jadi stoplah, ayolah. Ngeributin kok nasab. Nggak keren banget sih ahli ilmu ini. Apa ahli orasi ini? Ya, nggak keren ngeributin nasab itu. Coba kalau ributnya tentang firqo, tentang halal haram, saya bangga melihatnya para habaib yang berani-berani itu. Ya sudahlah, turunan Maulana Hasanuddin, turunan Sunan Gunung Jati nggak diakui, ya udah nggak apa-apa wis.
Buat para tuh bagus-bagus, nggak usah baper lah. Intinya jangan masuk wilayah pembicaraan ini. Indonesia. Jadi kalau mau tidak ngakui silahkan versi catatan sendiri. Orang punya catatan juga, ya. Orang punya catatannya masing-masing. Nah, silakan nggak mau ngakui mah. Tapi kalau di up di publik jadinya gaduh Habib Bahar dan Hajimat dan Mutajimat juga ini ya. Mending kita ngeributin wali palsu aja yo. Ini sudah menyesatkan umat ini. Loh, nasab diributin di. Kemudian ada lagi ngomong tes DNA. DNA itu perkaranya perkara sains. Orang yang mengkotek nasabnya dari ibu secara sains medis DNA masih nyambung itu. Jadi sudahlah jangan macam-macam pada ini. Ini pada gagah-gagahan nasab ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Jadi seolah-olah ini tentang ini gue gitu loh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Fokus kepada dakwah ya. Fokus kepada dakwah para datuk-datuknya para habaib. Fokus ya. Jangan ngerebutin para nasab. Dan buat para tuh bagus sama juga. Fokus kepada dakwanya Maulana Hasanuddin Banten. Ya, Islam yang penting itu menyebarkan Islam. Ya, bukan gue turunan siapa. Tentang lo, gue, kita turunan siapa itu tidak penting. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon maaf kepada pihak-pihak yang tersinggung. Sudah barang tentu video saya menyinggung 1-2 orang, tapi semoga ini menjadi edukasi buat umat agar jangan fokus ngeributin tentang nasab-nasab begini. Ya, jadi intinya saya ini Muhyiddin Habib Bahar, Habib Rizik. Untuk yang satu ini jujur saya nggak ngikutin Habib Bahar, sama sekali nggak ngikut. Ya. Begitu tetap saya tak suka dengan sikap-sikap orang seperti Haji Imad yang berbalik melawan ekstrim bahwa Ba'lawi itu terputus juga. Nasab tidak ada durian habis. Ya sama ekstrimnya. Hati-hati. Jauhi dua ekstrim. Ekstrim kanan sama ekstrim kiri. Ya, jauhi. Tetap di poros tengah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.